Oke, berikutnya perpindahan barang dengan lokasi virtual. Jadi bukan lokasi fisik tapi lokasi virtual. Contoh misalnya kalau perpindahan barang, ada barang rusak ya. Ada barang rusak, diketahui ini memang misalnya udah expired lah. Barang udah expired sehingga harus dibuang. Atau misalnya sengaja kita pakai gunakan barang bahan baku untuk pembuatan sampel misalnya. Pembuatan sampel. Nah, itu barang bahan bakunya itu harus ditarik gitu kan sebanyak yang dipergunakan untuk sampel tadi. Nah, untuk kasus-kasus yang seperti itu kita harus buatkan lokasi khusus virtual. Karena mungkin sampel nanti coanya beda, terus barang-barang rusak coanya beda juga ya kan. Jadi jurnal akuntansinya bisa jadi beda-beda. Tapi kalau nggak mau beda ya misalnya sama dengan inventory loss saja ya nggak apa-apa, cukup pakai yang inventory loss ini kan udah dibuat kemarin tuh. Nah, inventory loss ini dia larinya ke COA yang udah di set di sini, ya kan? Ya misal kita buat nih lokasi khusus yang untuk barang apa misalnya ada luarsa lah misalnya. Kita create location expired gitu, bebas saja penamaannya. Parentnya virtual ya supaya dia ngumpul di sini semua yang virtual gitu ya. Tapi yang paling penting lagi adalah ini inventory loss tipenya ya. Location type-nya harus inventory loss. Karena yang terkait sama inventory loss yang terkait sama accounting itu adalah inventory loss, satu lagi production sih sebenarnya. Dua ini, tapi lebih cocok dia ke arah inventory loss. Sehingga kita bisa pilih akunnya, ya kan? Akunnya. Kalau kita pindahkan dari stok ke lokasi expire ini, nanti secara akuntansi mau dianggap sebagai biaya apa gitu. Nah, di sini di set di incoming ya terutama ya. Karena nggak mungkin juga jarang sekali dari expired dipindahkan ke stok lagi gitu ya. Jarang. Tapi kalaupun itu ada berarti nanti sumbernya ini gitu. Sumber akunnya. Bisa aja salah pindahin ya. Salah pindahin ternyata belum expired dibalikan lagi gitu. Nah, gitu. Oke, jadi sekarang kita pilih chart of account yang untuk menampung transaksi-transaksi persediaan yang expire. Kita boleh group by account type. Itu pasti di sekitar expenses ya, karena bukan HPP, bukan cost of revenue tapi expenses, biaya lain-lain, biaya admin dan biaya lain. Oke, kita lihat expenses ada apa, mungkin ada yang bisa kita pakai enggak, kalau enggak ya harus buat sendiri, buat baru nggak apa-apa. Apa tadi expire ya? Sepertinya nggak ada nih kelihatannya, kita buat sendiri aja nanti. Nah kan, nggak ada nih. Jadi COA yang udah kita import ini belum ada untuk menampung barang-barang expired. Udah kita create aja. Yang penting kepalanya kita taruh nanti di kepala 6, tipenya expenses. Ya kan, supaya masuk nanti di laporan keuangan posisinya betul. 6 berapa lah? 69 udah ada. Ya udah 69 100 gitu ya. Create 6910000. Apa biaya bahan expire gitu. Tipenya yang penting nih, tipe expenses. Ada lagi tipe lain nggak yang lebih cocok gitu ya? Kalau nggak ada ya expenses saja. Udah? Oke, yang lain biarin aja. Kalau tipenya itu bisa kita tambahin sendiri nggak? Bisa, tapi dari belakang, nggak ada menunya deh. Ini bisa kita edit. Bisa diedit lagi, bisa. Tapi artinya harus agak ngoding dikit lah ya, coding. Karena menunya nggak ada ya. Agak ngoding dikit. Udah ada ngoding tapi nggak bisa. Tapi ngodingnya nggak susah gitu. Gratis Pak nanti. Ya boleh lah. Oh,
Bareng sama multiple UOM ini. Oke, itu ya bahan expired. Yang bawahnya juga samakan aja. Bahan expired, biaya bahan expired dan save. Tadi Dah. pakai teks Pak? Enggak? Nggak usah, Ya. cuma name, kode sama type aja. Udah itu aja. Jadi kita buat lokasi virtual, tipenya inventory loss, kemudian setting aja coanya ke arah mana gitu, coa-coanya ya. Nah setelah dibuat, baru bisa kita transaksikan. Coba nanti ya, buat dulu, nanti kita transaksikan.